Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dalam podcast kita Fresh Idea and Mind. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kerja otak untuk menarik hal positif dalam kehidupan kita, dan bagaimana dengan orang-orang yang selalu berpikir negatif dan selalu hidupnya sial, dan bagaimana caranya supaya bisa menjadi lebih positif. Karena Anda bisa kok menarik sesuatu yang positif datang dalam kehidupan Anda. Kuncinya adalah di dalam diri Anda dan pikiran bawah sadar Anda. Dan bagaimana cara melakukannya, nanti akan saya tunjukkan. Tapi sebelumnya, kita simak yang berikut ini. Check this out! Punya permasalahan kehidupan? Punya hambatan? Punya permasalahan berkaitan dengan penjualan? Ataupun juga tentang mindset atau kehidupan Anda? Dengarkan podcast dari Coach Antonius Arif yang akan membantu Anda untuk mempunyai inspirasi dan bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Halo, jumpa lagi. Ya, kali ini kita mau berbicara mengenai seseorang yang merasa beban hidupnya berat. Dan saya banyak banget menemukan beberapa kisah-kisah yang selalu menganggap problem dirinya yang paling berat. Bahkan kadang-kadang ketika diajak ngobrol selalu bercerita bahwa masalah yang dia hadapi itu sangat berat banget. Bahkan kalau kita berbicara lagi kepada dia tentang kehidupan, dia bilang, kamu sih masih mending, saya jauh lebih berat. Saya terus terang agak bingung dengan pemikiran orang-orang yang selalu menganggap bahwa dirinya problemnya yang paling berat. Jadi kelihatannya dia adalah orang yang paling malang sedunia. Itu yang terjadi. Nah, itu yang saya selalu memperhatikan. Ada beberapa orang yang selalu menganggap seperti itu. Nah, jadi saya jadi ingat ketika waktu saya masih SMP dan SMA, kemudian kuliah, dan banyak problem-problem yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin teman-teman yang dengar podcast ini mungkin tidak tahu bahwa mata kanan saya buta. Jadi saya cuma punya mata kiri. Sejak SMP kelas 3 mata kanan saya buta. Dan kebetulan bapak saya juga waktu mata saya buta, waktu SMP kelas 3, kemudian bapak saya 5 bulan kemudian meninggal karena penyakit kanker, dan kemudian rumah kami disita oleh bank karena bisnis bapak saya bangkrut. Dan banyak kejadian-kejadian yang bisa dikatakan menantang, dan sampai akhirnya di tahun 2000 juga ibu saya pernah kena stroke, lumpuh setengah badan. Nah, jadi begini. Eh, saya juga dulu tipe orang yang selalu menghitung berapa kesialan yang saya hadapi. Jadi istilahnya apa ya? Mungkin counting, saya menghitung gitu ya, mengcounting problem-problem kehidupan saya. Bahkan dulu, saya sekarang sudah nggak hafal. Dulu saya menghitung berapa kesialan yang terjadi dalam hidup saya. Bahkan saya ingat banget sampai dulu ya, saya sekarang udah gak ingat, tahunnya saya sebut gitu. Tahun segini saya sialnya ini, tahun sini saya sialnya begini, saya kehidupan saya begini, ini problem saya begini. Dan saya seakan-akan mau nunjukkan kepada dunia bahwa saya adalah orang yang paling malang sedunia. Dan memang, which is itu yang terjadi. Ketika itu kehidupan saya semuanya problem. Banyak masalah yang terjadi. Dan lucunya kok saya bangga gitu dengan problem itu. Dan sampai akhirnya saya belajar tentang pikiran bawah sadar. Saya belajar tentang subconscious. Dan pelan-pelan saya juga masih ingat waktu itu sekitar tahun berapa ya, saya ingat sekitar 2007 apa 2006 apa 2008, saya belajar tentang waktu itu ada film yang paling lagi hitsnya, itu adalah The Secret, adalah film tentang yang bikin adalah Rhonda Byrne, yaitu menceritakan tentang hukum tarik menarik atau law of attraction. Wah, saya sangat heboh banget, dan saya saya beli videonya original, tentunya saya beli. Ya memang tuh saya beli video itu lucu. Dalam waktu sebulan 2 bulan kemudian, abis itu bajakannya jadi banyak banget di Indonesia gitu. Tapi saya beli yang original, waktu itu saya masih ingat banget. Dan di dalam film video itu dia mengatakan bahwa apapun yang saya pikirkan akan saya tarik dalam kehidupan saya. Jadi ketika saya memikirkan hal buruk, maka akan terjadi. Dan saat itu saya believe banget dengan kondisi itu. Dan akhirnya saya menemukan bahwa kesialan-kesialan yang terjadi dalam hidup saya, itu karena saya sendiri narik. Dia mengasih perumpamaan yang sederhana banget ketika kita misalnya bangun pagi gitu ya. Kita ada terjadi pertengkaran di rumah tangga, atau ada ribut dengan orang tua, nanti siang ada kejadian lagi, sore ada kejadian lagi, dan kita lucunya pada saat itu mulai menghitung tuh.
Tuh kan bener kan ada problem, tuh kan bener kan ada problem. Dan ketika ada 2 hari kita problem, langsung kita membuat cap bahwa mengatakan bahwa pasti hari ini sial. Makanya saya ingat banget ayah saya, almarhum ayah saya dulu tuh adalah tipe orang yang kalau bangun pagi, terus kemudian terjadi pertengkaran, mereka selalu bilang, kalau pagi tuh nggak boleh ribut, kalau ribut nanti seharian jadi sial terus. Jadi bangun pagi harus nggak boleh ada ribut-ribut deh. Nah waktu itu saya melihat dari sudut pandang yang negatif, yaitu adalah kalau pagi ribut pasti sorenya akan problem terus. Jadi seakan-akan dimulai hari dengan ribut. Waktu itu saya fokusnya di sana. Fokus saya adalah tentang ribut itu. Dan kenyataan benar, jadi pada saat ketika ada problem pagi, pasti itu nyambung tuh sampai sore, sampai malam ada aja kejadian. Yang either ntar mobil kalau nggak disenggol lah, yang either ntar mobil ditabrak sama motor yang tanpa jelas lah kondisinya. Saya pernah juga waktu itu lagi ada ribut pagi-pagi, hari Minggu, ingat banget pagi-pagi, saya bertengkar dengan pasangan saya, kemudian saya bawa mobil dan kemudian mau muter. Pada saat mau memutar, ban saya sudah dalam kondisi sudah memutar, ditabrak motor kenceng banget, dan ban saya jadi lurus sebelahnya. Dan yang lucunya yang nabraknya adalah seorang bapak dan ibunya, istrinya lagi hamil. Waduh, itu kondisinya udah bener-bener kacau banget pikiran saya. Jadi seakan-akan, wah ini kondisi ini negatif banget. Sampai akhirnya saya mulai belajar di dalam The Law of Attraction itu. Kebetulan ada beberapa tokoh, salah satunya Joe Vitale. Joe Vitale itu kebetulan dia adalah seorang hipnoterapis NGH, dan kebetulan saya akhirnya belajar hipnoterapi, belajar tentang pikiran bawah sadar, dan ada Marcy Shimoff, ada Jack Canfield, dan ada beberapa Mark Victor Hansen, dan ada beberapa yang lainnya. Dan saya mencari tahu ilmu apa yang mereka pelajari. Ternyata mereka belajar banyak. Ada NLP, Neuro Linguistic Programming, ada hipnosis, hipnoterapi, ada Ho'oponopono, ada Sedona Method, dan masih banyak lagi. Dan saya mulailah belajar journey of my life adalah mencari tentang ilmu itu semua untuk memperbaiki pikiran. Dan saat itu saya mulai ngeh bahwa dalam hipnosis ada istilah yang namanya reticular activating system. Yang dimana kalau reticular activating system, ketika kita memikirkan sesuatu, mendadak kita jadi fokus kepada problem itu. Misalnya ambil contoh yang paling sederhana gini. Pernah nggak Anda pengen beli mobil atau pengen beli barang sesuatu, dan nggak tahu kenapa ketika Anda pengen banget, mendadak di jalanan jadi banyak tuh. Ada mobil yang merek itu, warna itu, kok jadi rame, jadi banyak. Padahal sebelumnya nggak pernah lihat. Nah, ini menarik konsep ini. Inilah yang disebut namanya reticular activating system. Ketika Anda fokus kepada satu hal, mendadak kayak mata Anda kayak dicelikan, dibukakan. Anda melihat itu semua gitu loh. Semua itu mendadak jadi muncul, ada di depan Anda. Loh, apakah selama ini nggak ada? Ada di pikiran itu ada. Cuma kita nggak ngelihat. Kok bisa sih nggak ngelihat? Iya, ternyata otak itu ada rumus yang namanya 7 plus minus 2 atau Noam Chomsky. Dia mengatakan bahwa daya tangkap kita, kemampuan kita melihat sesuatu itu cuma 5-9 hal secara bersamaan. Dari situ saya jadi mulai ngerti bahwa sebenarnya bukan nggak ada, itu ada. Cuma karena ketika itu saya fokus hal lain, maka hal itu tidak bisa saya lihat. Saya ambil contoh sederhana. Pernah nggak Anda bawa mobil atau lagi dalam perjalanan, bahkan Anda tidak mengingat semua hal yang Anda lakukan tadi, kayak otomatis aja Anda robot gitu, totalnya udah nyampe aja di tempat. Bahkan Anda nggak ingat apa yang terjadi. Nah, itu yang terjadi, yang istilahnya namanya di otak kita ada sistem otomatis yang, ya kayak kita kayak robot aja, jalan aja, pokoknya udah finish aja. Kita bahkan nggak ingat apa yang terjadi di sekitar kita. Pernah apa sih kan ngalamin? Nah, ini adalah salah satu contoh yang sederhana. Atau contoh lain adalah Anda pengen, rencana Anda begitu keluar dari rumah, Anda mau belok kiri, tapi Anda lagi mikirin sesuatu, atau Anda belok kanan. Nah, belok kanan itu adalah lokasi yang dimana Anda selama ini memang selalu belok kanan. Dan totalnya Anda udah jalan jauh, loh kok mendak jalan di sini ya, kok bukan jalan ke kiri yang saya punya rencanakan. Inilah yang terjadi kepada pikiran bawah sadar kita, bahwa tubuh kita tuh ada otomatik mind ya, yang pikiran Anda yang secara otomatis langsung ngebelokin seperti yang sudah berjalan otomatis gitu loh. Ngeri banget gak hidup kita? Kalau kita jalan hidup kita seperti kayak robot gitu ya. Kayak pagi, siang, sore udah kayak runutan aja gitu jalan. Seakan-akan kalau hidup kita memang menjadi pemarah, ujungnya udah pasti pemarah. Kalau ujungnya kita suka mukul orang, ya mukul aja otomatis. Kan ngeri banget gitu loh. Seakan-akan hidup kita tuh, kita nggak bisa kontrol, seakan-akan jalan begitu aja. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini saya nggak akan bahas secara khusus, tapi akan saya bahas nanti mungkin lain kali di podcast yang lain. Tapi yang saya mau katakan bahwa ketika saya fokusnya adalah counting my problem, counting my
what was it? Mungkin menghitung kesialan saya. Yang terjadi adalah saya terus-terusan fokus saya tentang sial. Sial aja terus yang saya alami. Jadi bahkan itu yang terjadi. Makanya pertanyaan menarik, kenapa kehidupan kita nggak menjadi lebih baik? Karena ya kita selalu menghitung kesialan itu. Kemarin ada beberapa hari yang lalu saya lucu gitu membaca satu status Facebook ya, yang dia cuma ngomong gini. Gimana sih caranya supaya saya bisa menarik rezeki dengan law of attraction? Bagaimana caranya supaya saya bisa bersyukur? Itu pertanyaan yang menurut saya konyol banget ya, karena jawabannya adalah jelas. Bagaimana cara supaya bisa bersyukur? Ya bersyukur. Anda tinggal ngomong aja apa yang Anda syukuri. Susah amat hidup ini. Seakan-akan Anda semua tuh pengen bisa secara otomatis Anda bisa bersyukur semua hal. Nggak bisa. Anda harus membuat menjadi sebuah kebiasaan dulu, dan itu yang menjadi sebuah habit. Saya ambil contoh yang sederhana gini deh, yang sederhana aja ya. Pernah nggak Anda punya kebiasaan mandi, misalkan kebiasaan mandinya Anda pertama adalah cuci muka, kemudian pakai sabun muka, kemudian Anda sikat gigi, kemudian baru Anda basahin badan, kemudian baru Anda sabunan, kemudian selesai. Pernah nggak satu ketika urutannya Anda ubah? Urutannya bukan Anda cuci muka dulu, tapi sikat gigi dulu, kemudian mandi, sabunan, selesai itu Anda cuci muka. Dan lucunya, abis itu Anda bengong. Tadi saya udah mandi belum ya? Saya sudah sabunan belum? Pernah nggak ngalamin itu? Saya yakin pernah. Itu yang terjadi karena otomatis tubuh kita jalannya otomatis. Ngeri nggak sih kalau kita nggak melakukan pengubahan dalam hidup kita? Ya kita hidup kayak otomatis aja kayak begitu. Maka oleh sebab itu sangat disarankan, kalau Anda mau jadi orang bersyukur, ya bersyukur. Dibiasakan bersyukur. Kalau Anda mau jadi orang yang selalu positif, berpikiran positif, atau menarik hal positif, ya coba difokuskan hal positif apa yang Anda mau lakukan. Dan menariknya, setelah saya mengubah sudut pandang setelah saya mengubah cara pikiran saya, kesialan saya mulai hilang loh. Jadi kalau pagi mendadak ada pertengkaran, itu bisa nggak berlanjut tuh. Atau mobil saya lagi jalan kemudian disenggol, itu bisa nggak berlanjut tuh. Dan itu akan berlanjut kalau saya terus mengatakan, wah pasti sial hari ini. Dan itu akan berlanjut terus. Karena saya yang memprogram pikiran saya. Jadi, kalau Anda mau diri Anda lebih positif, ya rubah aja. Hitunglah berapa banyak berkat Anda hari ini. Berapa banyak yang Anda dapat berkat dari Tuhan, atau berkat dari Tuhan yang Anda nikmati hari. Hitung aja itu. Dan ketika Anda mulai menghitung itu, maka fokus Anda lebih ke arah positif. Dan saya ingat banget dulu juga saya adalah tipe orang yang selalu menganggap bahwa saya adalah orang yang goblok, saya adalah orang yang bodoh. Karena mata kanan saya buta, dan saya selalu mengkambing hitamkan bahwa karena mata kanan saya buta, maka problem hidup saya terjadi. Nah, dari pelajaran itu saya cuma belajar banyak. Apakah benar? Ya, dulu itu saya nyatakan sebagai kebenaran. Karena ketika saya belajar apapun, kok kayaknya nggak gampang banget ya masuk di kepala ya. Kayaknya apapun yang saya pelajari, kok kayaknya susah aja gitu. Kayaknya berasa saya bodoh aja tuh. Dan saya mencurigai karena saya berasumsi bahwa mata saya letaknya dekat sama otak, bisa jadi saya bodoh karena ya itu kan dekat sama otak gitu loh. Itu logika saya. Dan tahu apa yang terjadi? Yang terjadi ya beneran saya bodoh. Dan sampai satu ketika saya udah mulai belajar tentang hipnoterapi, bagaimana tentang pikiran bawah sadar, saya belajar tentang neuro linguistic programming, saya ubah pemikiran saya, dan akhirnya saya katakan kemampuan otak saya hari ini jauh lebih bagus dibandingkan kemampuan otak saya waktu ketika saya masih SMP dan SMA dan kuliah. So artinya salah pernyataan bahwa orang yang semakin tua akan semakin bodoh. Itu adalah pernyataan salah. Itu adalah pernyataan program otak Anda yang Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda, dan itu akan menjadi kenyataan ketika Anda fokus itu. Tapi sebaliknya, ketika Anda fokus mengatakan semakin Anda tua, semakin daya tangkap Anda semakin tajam, maka otak bekerja sesuai dengan perintah Anda sendiri. Yang paling sederhana, pasti Anda pernah ngalamin. Yang contoh lagi, misalkan gini. Anda pengen menyebutkan sesuatu, dan kemudian Anda lupa. Kemudian Anda ngomong, aduh apa ya? Lupa aduh apa ya tadi yang mau saya omong? Aduh lupa apa ya tadi ya? Aduh lupa. Nanti juga ingat. Nah, ketika Anda ngomong nanti juga ingat, mendadak beberapa jam kemudian mendadak menjadi Anda ingat. Nah, itu yang terjadi pada pikiran Anda karena Anda memprogram otak, cara kerjanya kayak begini. Lupa, seperti komputer, Anda ngetik, lupa, enter. Lupa, enter lagi. Lupa, enter. Kemudian Anda ngomong, nanti juga Anda ingat, enter. Maka wajar nanti ingatnya nanti. Dan akhirnya program kepala saya ubah sekarang. Kalau saya lupakan sesuatu, saya bilang, sebentar lagi ingat. Sebentar lagi saya ingat. Ntar lagi muncul.
Nah, itu sama seperti kayak program di otak gitu. Entar lagi ingat, enter, entar lagi ingat, enter, entar lagi ingat, dan kemudian nanti muncul jawabannya. Nah, itu yang terjadi pada saya ketika saya membuat program saya. Entar lagi muncul, entar lagi muncul, entar lagi muncul. Nah, ini yang terjadi juga kepada orang-orang yang lagi kalau zaman sekolah Anda ujian, Anda mendadak blank. Karena Anda punya belief, kalau Anda blank, Anda semakin panik. Ketika Anda panik, maka ilmunya otaknya nggak akan keluar informasinya. Karena di dalam hipnoterapi atau dalam neurolinguistic programming, semakin Anda panik, maka semakin tidak akan keluar jawaban. Supaya bisa keluar jawaban, apa yang harus Anda lakukan? Stop panik, tenangkan diri Anda, dan Anda berikan program kepada Anda. Sebentar lagi ingat, sebentar lagi muncul, sebentar lagi muncul. Gua tahu ini ntar lagi muncul. Aku tahu sebentar lagi akan muncul. Anda bikin kalimat-kalimat yang happy, dan lucu nanti akan muncul. Karena pada dasarnya, Anda bisa menyontek pikiran Anda sendiri. Karena semua yang Anda pelajari sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dan Anda bisa nyontek kapanpun Anda mau, tinggal bisa keluar. Nanti mungkin di podcast berikutnya, nanti baru akan saya bahas bagaimana membuat supaya pikiran Anda menjadi lebih tajam. Ya, karena semua orang bisa sih untuk menjadi pemikirannya bisa lebih tajam. Karena itu tergantung Anda sendiri. Apa yang Anda mau program dalam diri Anda. Ya. Nah, itu aja yang saya mau bahas untuk podcast kali ini. Semoga podcast ini bisa berguna buat Anda dan bisa menginspirasi Anda. Dan ingat bahwa hitunglah berkat Anda, hitunglah berkah-berkah yang terjadi, hitunglah seluruh yang berkat-berkat Tuhan berikan, dan itulah mulai perjalanan hidup Anda. Sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan podcast saya ini. Semoga podcast saya bisa meningkatkan kinerja Anda dan banyak membuat Anda mendapatkan inspirasi. Bagi Anda yang suka, bisa Anda follow, Anda like, dan akan Anda share kepada teman-teman Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti saya di YouTube saya. Cari dengan channel Antonius Arif atau NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.